ya wilayah selatan sini pasti Iya, udah nggak aneh lagi namanya istilah papadangan ya kan. Makan bareng. Iya, makan bareng. Papadangan. Oke, Iya, itu benar-benar. sebetulnya sudah saya identifikasi. Oke. Nah, di papadangan yang saya kembangkan, yang saya kemas yang baru, itu di papadangan yang baru itu makan bersama tapi tanpa adanya pertukaran alat makan. Oke, masing-masing. Iya, kenapa? Itu menghindari transmisi kuman, kan? Kalau misalnya satu sendok nanti sama anak-anak yang lain kan kita nggak tahu loh, ya kan? Yang satu dalam kondisi sehat atau tidak? Iya, betul. Memang betul ya, ketika anak itu suhunya tinggi, misalnya di 38, 39 atau bahkan 40 derajat, itu suhu tubuh itu kan luar dalamnya sedang membara ya, sedang panas. Nah, di otak kita itu ada yang namanya termoregulator namanya. Termoregulator. Iya, di otak nih. Nah, termoregulator itu fungsinya pengaturan suhu. Jadi kalau dia panas, nanti sama si termoregulator itu diturunkan. Caranya seperti apa? Dengan mengkompres air hangat ya. Dikompres pakai air dingin, misalnya di kepalanya ya. Nanti si termoregulator itu akan mengira bahwa suhu luar si anak itu udah bagus. Apa yang dilakukan sama si termoregulator? Kira-kira menurut pengamat? Karena udah bagus nih, dia menganggap bahwa suhu luar tubuh anak itu sudah bagus. Berhenti bekerja. Benar nggak sih? Iya, betul. Ketika berhenti bekerja, apa yang terjadi? Turun nggak tuh suhu tubuhnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Sepertinya setelah memanas di pekan kemarin, kita agak sob sedikit ya teman-teman. Yang sudah biarlah sudah, tinggal kita buat yang baru kembali. Oke, kali ini nih, gua janji itu sebenarnya ada bangsa, kalau kata orang kita nih, 4 atau sampai 3 bulan nih lamanya kita komunikasi terkait untuk membicarakan tentang minimal kesehatan lah. Karena memang waktunya begitu sibuk, jadi mau tidak mau baru hari ini beliau menyempatkan hadir di Ruang Cerita Maru Channel. Kita sambut aja langsung Dr. Heri. Terima kasih. Sehat dok? Alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih sudah diundang ya. Sama-sama. Maru Channel. Maru Channel. Alhamdulillah. Kayaknya makin kesini badan makin subur. Alhamdulillah. Kayaknya sih memang gitu kayaknya ya. Kayaknya naiknya bukan 1-2 on, tapi udah kilogram nih. Jadi kayak kalau kata orang kita bacaan kayaknya susunya cocok. Iya, sepertinya kayak gitu memang. Padahal kalau dibilang stres, tingkat stresnya lebih tinggi, harusnya turun harusnya. Harusnya. Kan? Harusnya. Tapi sekarang malah naik. Iya. Berarti semakin stres, makan apa semakin banyak atau berkurang? Sebetulnya sih memang stres itu punya apa ya, pengaruh yang berbeda-beda setiap orang. Iya. Ada yang stresnya itu mempengaruhi nafsu makannya menurun. Iya, benar-benar. Jadi kalau banyak pikiran, makan juga males. Udah. Nah, kalau saya kebalikannya. Kalau stres, semakin banyak makan. Ya. Saya pengen kayak gitu tuh. Ketika saya stres, saya pengen banyak makan. Iya. Tapi saya kalau ketika saya stres malah nggak nafsu makan. Nah itu tadi saya bilang setiap orang punya respon yang berbeda ya, respon tubuh. Bener, ya. Nah itu menurut saya. Postur kita rada berbeda nih. Iya sih memang ya. Kalau pengamar kayaknya dari dulu segini-gini juga kayaknya. Nggak tahu nih, mesti disuntik KB kayaknya, suntik KB. Iya. Dokter, masya Allah. Dokter, terima kasih sudah menyempatkan hadir di Ruang Cerita. Saya kenal dokter itu dari zaman-zaman dulu. Ya. Saya tahu dokter masih badan yang nggak beda jauh lah sama saya. Sekarang seperti ini. Dan lepas makin kesananya kita hilang konteks. Tiba-tiba satu momen saya nganterin orang tua atau keluarga saya berobat, ternyata dokternya adalah Dokter Heri. Iya, alhamdulillah. Jadi silaturahmi kita tetap terjalin ya. Alhamdulillah. Nah, nyambung lagi yang benar. Berarti pasca sekolah SMP SMA tetap melanjutkan pendidikan, Dok? Kalau saya mungkin cerita sedikit ya. Jadi saya itu memang masuk sekolah SD itu tahun 97. Ya kan? Jadi baru selesai ini kuliah ini di 2026 ya. 26. Berarti kurang lebih hampir berapa tuh? 29 tahun ya? Iya, 29 tahun. Jadi selama 29 tahun saya belajar. Jadi artinya dari SD nyambung SMP, nyambung SMA, nyambung kuliah S1, nyambung lagi, nyambung terus nyambung. Sampai sekarang akhirnya mendapatkan gelar spesialis dari UI, itu kan merupakan sebuah kebanggaan sebetulnya. Pasti banget. Oke, banget. Makanya, harusnya kita begitu, SD, SMP, tuh kuliah S1 ya kan?
Enggak, kita cuman kalanya langsung memutuskan untuk langsung menikah. Nggak apa-apa. Ya. Tapi semua itu sudah memang jalan ya. Tinggal Ya, kita betul, nikmatin betul, aja lah betul. kondisi kita sekarang ini. Tapi belajar proses yang begitu panjang, Dok. Tetap ada titik kejenuhan nggak pada saat itu? Titik jenuh itu pasti ada itu, pasti ya ada, kan. ya. Apalagi saya kuliah, berarti kalau dihitung-hitung dari S1, profesi, Oke. kemudian S2-nya 2 kali itu, ya kan. Kemudian spesialis sampai doktor, berarti udah 6 kali saya wisuda. 6 kali 6 kali wisuda ya. Pasti bosen banget. Sebetulnya bosan itu pasti ada, Pasti ya. ada. Terutama misalnya kalau kita mendapatkan tugas-tugas yang berat, itu sih sebetulnya yang bikin jenuh atau bosan. Iya. Tapi karena memang sekali lagi, kalau kita punya hobinya belajar, itu biasanya akan hilang gitu. Mau tidak mau akan terus belajar. Iya. Tapi ada pertanyaan sedikit ini pribadi. Kenapa memilih mengambil jurusan menjadi seorang di bidang kesehatan? Sebetulnya kalau bicara cita-cita, saya itu sebetulnya cita-citanya pengen jadi guru sebetulnya. Oke. Pengen jadi guru karena kenapa? Ya mungkin itu jiwa waktu kita SD. Kalau ditanya sama guru mau jadi apa kalau sudah besar, jawabannya pasti jadi guru, ya kan? Kalau nggak jadi dokter. Nah tapi kalau jadi dokter sepertinya pada waktu itu tidak memungkinkan karena melihat kondisi ekonomi keluarga yang tidak mumpuni gitu kan, artinya tidak memungkinkan memang ya seperti itu. Akhirnya ya saya tetap fokus ingin jadi guru, ya kan. Tapi alhamdulillahnya sekarang memang saya menyabet semua profesi. Jadi di bidang kesehatan saya juga pegang, ya kan. Kemudian saya juga saat ini kan sebagai dosen tetap di Stikes Widya Dharma Husada atau satu yayasan sama Universitas Pamulang. Jadi saya ibaratnya cita-cita lama saya tetap terkabul. Iya, tetap terkabul, tetap terrealisasi gitu kan. Alhamdulillah. Dan saya jadi dosen itu dari tahun 2016. Oke. Jadi udah kurang lebih 10 tahun lamanya. Udah mengajar ya. Dan memang antara cita-cita, kemudian pekerjaan dan tujuan itu semua tercapai semua. Alhamdulillah banget. Iya. Contoh yang baik buat kita teman-teman ya. Ya mungkin buat teman-teman yang saat ini masih dalam proses belajar, menyaksikan video ini agar menjadi motivasi buat teman-teman semua bahwasannya belajar itu memang sangatlah penting. Apalagi di zaman sekarang itu kayaknya untuk bodoh itu udah bukan. Iya betul. Beda sama zaman kita dulu ya. Seperti yang dulu. Karena semua udah bisa diraih, pengetahuan udah mudah kita dapati adanya gadget dan teknologi. Betul. Tapi pasti ada momen yang dimana dokter itu kayaknya gua harus jadi dokter. Ada nggak momen itu yang bisa memutuskan? Sebetulnya mungkin kalau kita bicara dari latar belakang pendidikan ya, memang saya itu dulu sempat ngambil jurusan S1 keperawatan namanya. S1 perawat lah ya. Nah pada waktu S1 perawat memang sepertinya saya merasa kayak kayaknya masih kurang nih ilmu gua nih gitu kan. Kayaknya harus nambah lagi nih apa ya gitu kan. Kemudian lanjutlah saya ambil S2 Kesmas namanya, kesehatan masyarakat waktu itu. Nah peminatannya memang di promosi kesehatan. Tapi kayaknya masih kurang juga gitu kan ya. Kayaknya masih kurang gitu. Bagaimana ya supaya meningkatkan kualitas diri ya kan. Kalau kita misalnya belajar hanya di media sosial, kayaknya nggak puas gitu. Benar. Karena nggak ada untuk bahan untuk bercerita atau bersuara pendapat. Benar. Akhirnya kuliah lagi lah waktu itu, ngambil kemudian dokter di Medan, kuliahnya jauh di FK USU namanya, Universitas Sumatera Utara. Tapi itu salah satu kampus terbaik juga, nomor 13 kalau nggak salah di Indonesia ya. Jadi di Sumatera itu termasuk kampus nomor 1 yang terbaik. Namanya USU ya, Universitas Sumatera Utara. Nah selesai saya ngambil dokter waktu itu di USU. Masih kurang juga gitu kan ya. Masih kurang ya. Kayaknya harus ada yang ditambah lagi ya. Akhirnya ngambil lagi kuliah S2 di komunitas ini ya, di kesehatan komunitas di FKUI itu. Nah, ketika masuk di komunitas S2, kayaknya masih kurang juga gitu kan ya. Masih kurang juga gitu. Kayaknya harus tambah lagi nih kayaknya. Untuk pengetahuan atau knowledge biar lebih matang, biar lebih mantap gitu. Karena kenapa? Karena kan setiap hari memang saya berhadapan dengan pasien nih. Nah, bagaimana caranya si pasien ini mendapatkan pelayanan yang paripurna? Ya dengan salah satu caranya yaitu dengan kita meningkatkan kualitas diri kita gitu. Benar. Akhirnya kuliah lagi lah ngambil spesialis komunitas di FKUI juga. Maksudnya spesialis komunitas itu seperti apa nih?
Kalau kita kan iya. ya agak jauh genre ini. Iya, betul. Kalau saya bergerak di dunia IT, kalau dokter kan spesialis. Nah, kalau kayak tadi yang dijelasin itu maksudnya apa tuh? Sebetulnya kalau Spesialis. untuk spesialis itu kan banyak ya, banyak apa ya, banyak peminatannya, Benar, banyak jurusannya lah. Kayak istilahnya kan. jantung Iya. gitu. Nah, di komunitas ini memang sebetulnya menurut saya karena saya juga lebih banyak di masyarakat, kayaknya lebih cocok gitu. Ya, menangani atau mengatasi masalah-masalah di komunitas. Oke. Komunitas itu kan berhubungan dengan masyarakat kan, Benar, ya, benar, berarti kan masalah-masalah kesehatan yang muncul akibat misalnya perilaku yang tidak baik di masyarakat gitu ya. Terus perilaku-perilaku baik, perilaku-perilaku buruk ya kita identifikasi mana yang baik itu yang dipertahankan atau kita tingkatkan lebih baik lagi, dia di-upgrade. Tapi kalau yang buruk, nah ini yang harus kita benahi dan kita atasi. Nah, salah satunya dari perilaku masyarakat yang baik itu, saya berhasil menghasilkan satu riset, ya, riset atau penelitian. Ya. Udah sampai ke tahap itu sekarang? Iya, udah selesai. Udah. Riset saya itu mengamati perilaku masyarakat yang baik, perilaku kesehatan masyarakat yang baik. Oh, misalkan contohnya? Contoh yang sudah saya lakukan. Iya. Nah, mungkin teman-teman Maru Channel di sini, ya wilayah Sepatan sini pasti udah nggak aneh lagi namanya istilah papadangan, ya kan? Makan bareng. Iya, makan bareng. Papadangan. Oke, itu benar-benar. sebetulnya sudah saya identifikasi sejak kita kecil dulu. Artinya istilah papadangan itu bukan hal yang baru kita dengar sebetulnya kan. Tapi karena sudah diidentifikasi dari lama dan baru terrealisasi ketika saya sudah di tahap sebagai ilmuwan peneliti, barulah saya realisasikan apakah benar budaya ini bagus untuk masyarakat atau tidak gitu. Budaya makan pepadangan menjadi salah satu riset dokter. Iya, betul. Kenapa memilih itu, Dok, pada waktu itu? Sebetulnya itu awalnya tadi yang dibilang ada titik jenuh nggak ada. Pada waktu itu, pada waktu saya kuliah di Medan di USU itu, saya sempat hampir berapa kali ya, mungkin 7 atau 8 kali mengajukan judul itu selalu ditolak. Iya, dari mulai kesehatan berbasis aplikasi ditolak. Katanya ini kamu bukan ranahnya orang IT, katanya gitu kan. Carilah kira-kira ide yang menarik. Ya kan? Akhirnya saya waktu itu kalau nggak salah lagi di salah satu mall di Tangerang. Kemudian saya lagi termengung ya, karena saya bingung juga karena judul saya ditolak-tolak. Akhirnya saya terlintas tuh tiba-tiba ya. Kayaknya kalau mengambil kearifan lokal ya kan, budaya baik di masyarakat kayaknya bagus. Ternyata ketika saya ajukan itu benar-benar saya langsung dikasih applause yang sangat meriah gitu sama para dosen-dosen di sana dan menganggap bahwa ini sebuah temuan yang baik gitu. Iya. Memang temuan yang baik. Kalau kayak kita lihat nih di masyarakat kita kan tetap masih melakukan seperti kayak ngeliwet. Iya. Biasa kan kita makan bareng-bareng. Dari segi manfaat yang kita rasa nih, tanpa pengetahuan yang jauh tentang kesehatan, kita cuman menganggap bahwasannya kayaknya kalau yang tadinya nafsu makan, makan tuh jadi lebih nafsu. Iya, betul. Kebersamaan lebih ada. Maksudnya apa arahnya ke situ masuk tidak, Dok? Mempererat lagi kayak betul. Kita benar betul, betul. Ada memang dari konsep papadangan. Jadi saya sebetulnya mengemas itu bukan papadangan yang lama yang dilakukan oleh masyarakat, tapi mengembangkan, membuat inovasi. Nah, kira-kira di papadangan ini mana hal-hal yang perlu ditambah gitu. Ya. Contoh misalnya di papadangan yang lama itu kan kita ada istilah makan bareng. Nah, di papadangan yang saya kembangkan, yang saya kemas yang baru, itu di papadangan yang baru itu makan bersama tapi tanpa adanya pertukaran alat makan. Masing-masing. Iya, kenapa? Itu menghindari transmisi kuman, kan? Kalau misalnya satu sendok nanti sama anak-anak yang lain kan kita nggak tahu loh, ya kan? Yang satu dalam kondisi sehat atau tidak. Iya, betul. Jadi itu yang saya kemas yang lebih apik lagi gitu, yang lebih apa ya, yang lebih upgrade ya, lebih update gitu kan. Disitulah. Kemudian ada juga penimbangan sebelum dan sesudah pelaksanaan, mengikuti kegiatan, itu juga ada saya kemas juga di dalam penelitian saya. Kemudian yang barunya lagi itu saya lakukan yang namanya ada keberagaman makan. Kalau mungkin zaman kita dulu istilahnya ada 4 sehat 5 sempurna. Kalau sekarang? Kalau sekarang itu pedoman umum gizi seimbang ya. PUGS namanya. Pedoman umum gizi seimbang. Ya. Nah, itu yang mempengaruhi dari menunya, menu makanannya betul. Atau dari bobot berat makanan dari standar apa gizinya atau betul. Jadi sebelum dimulai pelaksanaan budaya makan papadangan yang saya kembangkan ini, kita ukur dulu berat badan dan tinggi badan.
Kita Oke. kelompokkan dulu anak ini termasuk ke dalam kategori gizi kurang, gizi Oke. baik, atau Oke. mungkin gizi buruk ya. Oke, oke. Nanti kita kelompokkan. Tapi Oke. sepertinya kalau gizi buruk itu tidak bisa ya masuk karena itu udah statusnya masalah gizi yang kronis. Udah butuh perawatan Iya, intens udah butuh untuk- perawatan intens dan itu bukan maksudnya wilayah saya lagi penelitiannya. Nah, itu sebetulnya menurut saya Hmm. di budaya makan pepadangan yang saya kembangkan ini itu memang mudah gitu dilakukan oleh masyarakat. Tidak butuh effort dan tidak butuh peralatan yang khusus gitu kan. Karena memang itu udah dilakukan, udah habitualnya sudah terjadi sejak puluhan bahkan mungkin ratusan tahun yang lalu gitu kan. Nah, yang menjadi sasarannya adalah untuk ranah orang dewasa atau remaja atau balita. Balita. Khusus Iya, balita. khusus balita. Karena mungkin Bang Amar juga pernah merasakan kalau kita makan bareng itu biasanya makan lebih cepat habis ya kan. Benar. Iya, jadi sensasi nikmatnya tuh lebih beda ketimbang kita makan sendiri. Nah, Benar, nah benar. itu Iya, sebetulnya iya. yang saya lihat dari situ. Coba deh kayak kita misalnya nih diundang makan sama temen. Itu makan bareng itu bisa satu piring itu cepat habis. Iya benar. Iya, dan nikmat Benar. biasanya. Yang biasanya misalkan nih, maaf, saya nggak terlalu suka ikan sayur, Mm-mm. umpamanya gitu. Tapi ketika makan bareng, Iya. saya pun nggak menyangka, kuji kayak Iya, doyan emang ya. iya. Itu terbawa. Ada Kayak terbawa. tertanam suges. Iya, ada Ada sugesti juga sugesti. ada di situ, ada nilai kebersamaan juga ya kan. Kemudian ada juga stimulus. Ya, stimulus itu artinya memancing kita untuk memakan gitu kan. Itu sebetulnya. Kalau balita, misalkan kita menu makanannya disamakan aja atau memang tetap kita pikirin dari komposisi segala macam. Yang pasti dalam menu makanan di budaya Papadangan ini itu harus ada konsep 4 sehat 5 sempurna lah ya. tetap harus Tetap ada. harus ada konsep itu ya. Yang membedakan nanti adalah jumlah kalori yang disiapkan. Misalnya kayak saya dan Bang Amar nih, nggak mungkin kita kalorinya beda sama kan? Pasti Benar, berbeda. pasti Mungkin saya beda. lebih sedikit, Saya lebih Bang Amar banyak. lebih banyak Benar, gitu. benar. Nanti kita identifikasi nih yang kira-kira kalorinya lebih banyak, yang balita yang status gizi kurangnya ini gitu, yang cukup ya nggak harus banyak juga gitu. Itu kan untuk dokter yang mengetahui secara keilmuan atau knowledge. Bagaimana untuk orang tua yang memang belum mengetahui makanan apa, makanan yang mana yang pas untuk anak ini. Gimana cara? Nah itu dia, waktu kemarin memang waktu penelitian ini dilakukan kita adakan yang namanya FGD ya, Focus Group Discussion. Nah itu memang melibatkan orang tua, kemudian petugas gizi di puskesmas ya kan, kemudian stakeholder lain seperti kelurahan, RT, RW, kader dan lain sebagainya. Jadi artinya budaya Papadangan yang saya kemas yang terbaru ini tidak semata-mata hanya saya yang sendiri yang mengetahui, tapi itu sebelumnya ada focus group discussion dulu, ada FGD, diskusi dulu ya dengan pemangku kepentingan setempat gitu untuk pelaksanaan itu gitu. Jadi insya Allah masyarakat udah tahu gitu kira-kira mana apa yang harus saya siapkan gitu, karena kita juga berikan buku panduan juga. Oke, mungkin bisa di-spill sedikit dok kepada teman-teman Maru Channel mungkin yang saat ini menyaksikan yang mungkin belum mengetahui. Misalkan anaknya saat ini kondisinya memang sedikit kurang gitu kan bobot beratnya. Apa yang harus dia berikan terhadap anak gitu selain makan nasi atau dan sebagainya lah gitu. Iya betul. Baik, jadi kalau misalnya masalah makan anak ya itu disebutnya GTM ya, gangguan tidak mau makan ya. Benar. Biasanya memang agak sulit orang tua nih. Kadang biasanya kita sudah modifikasi, misalkan telur kita bentuk menjadi gambar-gambar yang menarik ya kan. Kemudian nasi kita cetak menjadi apa yang kayak bintang dan sebagainya. Tapi sepertinya itu pun juga ada kendala biasanya. Karena yang anak mau itu adalah bagaimana dia terstimulus untuk mau makan itu dengan cara bersama dengan temannya. Kadang biasanya anak itu kan nilai kompetisinya tinggi. Nilai kompetisi itu artinya bersaingnya tinggi. Berlomba-lomba dia. Iya, berlomba-lomba dia. Biasanya kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita kumpulkan 3-4 orang anak, yang satu habis, nanti yang lain ini ikutan nih. Ah tuh dia hebat tuh udah habis tuh. Berarti saya juga harus habis gitu. Dan kata-kata itu kayaknya dulu pernah ingat kita juga sering dilakukan begitu iya, sama mungkin orang tua kita, ya. Iya betul. Kita selalu dibandingkan gitu. Akhirnya kita anak ini mau terpacu untuk wah abisin makanan ini. Iya betul. Nah itulah yang saya kembangkan. Makanya ini sebetulnya Bang Amar ya, budaya makan Papadangan ini bukan hanya sekedar konsep yang saya omongin tanpa ada bobotnya. Ini sudah saya jurnal atau sudah saya publikasi di jurnal internasional, itu masuk ke Q2 dan Q1. Itu termasuknya kategori jurnal yang
terakreditasi yang sangat bagus ya, internasional masalahnya. Itu kemarin di Afrika sama di Turki. Sudah Ya, sampai situ. sudah. Nanti mungkin Muhammad coba di cross check di apa namanya di Google ya tentang penelitian saya papadangan itu muncul ada dari Turki dan di Afrika itu. Oke. Asli anak Gempol Sari, guys. Iya. Sudah bisa membawa harum bukan hanya untuk diri dan keluarganya, tapi Iya, sudah betul. bisa membawa harum dari tingkat desa, kecamatan, bahkan Sampai ke internasional, negara ya. internasional. Luar biasa. Sudah masuk internasional ya. Dan beberapa kali juga diundang rencana sama beberapa negara, kemarin sama Malaysia juga udah sempat diundang tentang budaya makan padangan. Kenapa? Mungkin mereka menarik gitu, kok bisa gitu ada budaya seperti ini gitu kan. Karena hal itu cuman sebatas mungkin ya adat kebiasaan orang kita kalau makan bersama. Iya betul. Itu doang. Tapi dari segi gizi atau dari segi manfaatnya, selain yang tadi saya sudah bilang, selain mempererat tali silaturahmi atau persahabatan kita gitu, atau menambah nafsu makan, di situ juga banyak manfaat ternyata. Banyak, Nah iya, itu yang betul. mungkin saya juga nggak habis pikir sih, Dok. Iya. Itu kan sebuah inovasi ya, inovasi yang kita berbasis budaya betulnya. Mungkin kalau orang tua zaman dulu kita nih, yang penting anak kumpul makan habis. Benar, Nah, benar. saya punya pemikiran yang berbeda. Bukan cuma habisnya yang kita lihat, tapi bagaimana nih angka kecukupan gizinya terpenuhi sama si anak tersebut gitu. Makanya itu ada pengemasan yang lebih baru gitu. Ya. Tapi kalau misalkan budaya makan padangan itu untuk di era sekarang, menurut pandangan dokter, berapa penting sih makanan pepadangan itu untuk saat ini? Iya, memang ini juga jadi salah satu sebetulnya kemarin pada waktu saya ujian dokter itu memang ditanyakan juga sempat memang. Iya, iya. Ya, artinya Tapi saya bukan berarti saya dosen ya, bukan penguji, bukan. Iya. betul. Jadi ini istilahnya sustainable ya, sustainability atau keberlanjutan Iya, ya kan. iya, iya. Jadi memang kalau kita bicara pepadangan itu kan budaya makan yang memang tradisional ya kan. Sedangkan sekarang masyarakat sudah modern ya. Benar. Makanya kemarin ditargetkan bahwa budaya makan pepadangan ini ditujukan pada kelompok masyarakat pedesaan. Jadi kalau misalnya nih budaya pepadangan kita terapkan misalnya di daerah Sumarekon nggak bisa. Alam Sutra nggak bisa ya kan, karena udah berbeda budaya, udah berbeda apa namanya kebiasaan, gayanya udah beda, lifestyle udah beda, iya, Udah beda banget, iya. Benar. iya. Jadi itu hanya memang kita kemas untuk masyarakat pedesaan gitu ya, seperti itu. Kalau dari segi judul memang orang masih banyak pertanyaan terkait kok makan padangan bisa jadi seperti ini. Ternyata sudah dijelaskan, ternyata banyak manfaat di balik yang tadi sudah diceritakan dengan dokter ya. Nah, sekarang kita saya agak sedikit karena saya punya balita dong. Bagaimana cara memastikan asupan gizi anak kita itu memang tercukupi? Kayak buat kita orang tua nih, sedangkan kita tidak mengetahui knowledge ke arah situ gitu. Iya. Bagaimana biar kita mengetahui? Oke, baik. Jadi sebetulnya ketika kita punya anak balita itu yang paling penting adalah kita memastikan makanan itu dimakan. Ya. Yang pertama, Ya, itu yang pasti itu memastikan, ya. dimakan. Kenapa? Karena pada anak-anak balita itu biasanya kadang suka dilepeh, ya kan? Oke. Kadang-kadang masuk makan tapi muntah atau gumoh, ya kan? Itu juga. Atau mungkin ya karena faktor ketakutan. Misalnya nanti kalau makanan yang nggak habis nanti diomelin sama suami saya. Ya, Ada ancaman. Ada ancaman ya. Oke. Ada pressure dari pasangan atau dari keluarga, orang tua, mertua. Oke. Biasanya makanannya dibuang tanpa sepengetahuan kita, tapi laporannya habis. Itu banyak sekali saya temukan di lapangan seperti itu. Ya, karena merasa takut gitu dengan pasangan atau dengan keluarga apabila makanan yang disiapkan ini nggak habis gitu. Oke, pastikan makanan yang disediakan termakan. Iya, pastikan itu. Yang pertama ya. Yang kedua? Yang kedua itu adalah pastikan makanan yang disiapkan adalah makanan yang sesuai umurnya. Oke. Ya, kita bicara zaman dulu ya. Anak-anak bayi itu zaman dulu itu baru lahir aja udah dikasih pisang zaman dulu ya. Iya, zaman dulu. Umur 2 bulan udah dikasih nasi zaman dulu ya kan, bubur tim Iya, ya. ibu bertim, Iya. benar. Jadi apa ya? Persepsi orang tua zaman dulu itu menganggap bahwa ketika anak bayi nangis itu lapar. Ya Benar, kan? iya, benar, Sehingga yang dilakukan oleh orang tua dulu itu biasanya dikasih makanan supaya kenyang perutnya. Benar. Sebetulnya kalau secara teori ya, secara teori di ilmu kesehatan anak, kapasitas lambung anak bayi baru lahir itu kurang lebih sebesar bola kelereng. Bayangkan coba. Itu umur balita. Umur bayi baru lahir. Baru lahir. Newborn ya, umur 0 sampai 6 bulan lah ya.
Kecil ya? Iya memang kecil. Maka coba bayangkan kalau itu dipaksa untuk makanan yang banyak bagaimana ya. Nanti yang kita khawatirkan terjadi penyumbatan usus dan lain sebagainya, itu malah lebih berisiko lagi, berbahaya gitu. Makanya karena kapasitas si bayi baru lahir dari usia 0 sampai 6 bulan itu hanya sebesar bola kelereng, jadi cukup ASI saja sebetulnya. Sampai 6 bulan. 6 bulan. Cukup ASI saja. Pasca 6 bulan baru Nah, sudah boleh? Setelah 6 bulan ada yang istilahnya MPASI. Makanan pendamping. Seperti bubur atau Iya, sudah masuk? bubur bisa dikasih atau buah ya, yang makanan-makanan yang dihaluskan gitu ya. Nah itu, nah Bang Amar nih anaknya kategorinya usia berapa ini? Ya. Saat ini anak saya kebetulan cewek 1 tahun. Oh, berarti udah bisa disiapkan atau disajikan makanan yang lebih kasar teksturnya. Teksturnya? Iya, lebih kasar. Nasi campur kuah? Iya boleh seperti Udah itu. boleh berarti? Udah boleh ya, karena udah satu tahun ya. Kalau misalkan TB, kayaknya nasi sama adukan jengkol kayaknya udah oke kayaknya. Tambahin teri ya. Tambahin TB. Waduh itu mah kayaknya nggak ada berhentinya kayaknya, nggak ada oganya. Waduh, iya jadi ini lumayan nih Be. Jadi buat lu nih nanti ketika misalkan memang udah berkeluarga, udah mengetahui nih, jangan anak baru lahir jangan dikasih makan apa-apa gitu. Iya, Kata betul. dokter Heri, Iya. lambungnya masih gede kelereng. Iya betul ya. Harus tahu juga orang tua. Kadang biasanya yang bikin kita bersih tegang itu sama orang tua biasanya. Kadang kita dibenturi dengan adat kebiasaan. Iya itu dia. Kan tadi saya bilang, saya kenapa ngambilnya di spesialis komunitas? Karena tadi ada perilaku baik, perilaku buruk. Iya. Yang buruk nih bagaimana supaya dia baik gitu. Apalagi kita anak, lu tahu apa sih? Iya, Gitu kan. betul. Kadang kita susah untuk mengadu argumen antara kebiasaan orang dulu dengan sekarang. Mungkin yang kita dapat ilmunya mungkin dari guru, dari Iya, betul, teman-teman yang betul, mengetahui di bidang itu kan. Oke. Aduh, mungkin untuk kalau remaja ada nggak nih kayak misalkan kayak saya nih, saya pengen banget Masuk nih. remaja ya? Iya. Remaja jompo. Kalau perasaan saya sih masih remaja. Iya sih. Kalau memang. perasaan masih remaja, cuman kalau umur kayaknya kita malu juga Iya, sih iya betul. ngomong Kita remaja. kan nggak beda jauh lah Jiwa ya. doang, Iya. jiwa doang kayaknya ini masih Iya, muda. betul. Nah, bisa nggak untuk menambah berat badan? Nah kalau misalnya untuk konsep menaikkan berat badan non balita ya, yang bukan balita, itu memang bukan bidang saya sebetulnya. Tapi saya sedikit tahu bagaimana cara menaikkan berat badan untuk remaja atau kelompok dewasa yang ingin berat badan naik ya. Sebetulnya kalau bicara kenaikan berat badan itu banyak yang mempengaruhi sebetulnya. Bisa pengaruh tadi dari hormonal ya, kemudian faktor stres, kemudian ada juga faktor habitual, kebiasaan makan makanan yang memang lebih cenderung suka makan makanan yang gizinya kurang. Oke. Ya contoh nih, misalnya di kita itu kadang orang-orang tua kita itu yang penting makan itu ada nasi, ada sambal, ada tempe. Itu sebetulnya secara gizi masih kurang. Harus ada sayur, harus ada protein hewani juga seperti telur, ayam atau ikan gitu kan ya. Nah itu sebetulnya salah satu kendala juga untuk menaikkan berat badan. Nah, kalau tadi kan dokter di awal agak sedikit ada di kesehatan tentang kemasyarakatan ya. Iya komunitas ya. Komunitas kemasyarakatan berarti itu yang membahas terkait kesehatan yang ada di lingkungan. Iya. Itu bersifat penyakit atau virus atau kebiasaan? Semuanya masuk ya. Misalkan seperti DBD? Masuk DBD juga. Nah, untuk mengatasi itu, dok, di lingkungan kita, apa yang harus kita terapkan? Mungkin dokter lebih memahami. Iya. Jadi memang untuk DBD alhamdulillah sepertinya karena ini bukan musim penghujan ya. Benar. Jadi Ini adanya di musim-musim. Kasusnya lebih trennya cenderung turun ya, sedikit ya. Betul. Tapi ketika musim penghujan tiba, itu biasanya kasus DBD udah mulai meningkat ya. Pasti. Meningkatnya signifikan. Kenapa? Yang perlu diwaspadai adalah genangan sih sebetulnya. Genangan air. Genangan air ya, genangan air. Kenapa genangan air? Genangan air yang tidak mengalir itulah yang menjadi tempat berkembang biaknya si nyamuk. Oke. Nyamuk Jadi DBD tersebut, minimal ya. pada saat musim penghujan ditutuplah Ya, semua. betul. Jadi yang kira-kira bakal menggenang kita minimalisir jangan sampai ada genangan gitu sebetulnya ya. Berarti dari lingkungan kebersihan pun juga sangat mempengaruhi dong. Sangat mempengaruhi karena memang itu yang menjadi masalah utama sebetulnya dari genangan itu ya. Jadi kalau ada air-air yang sifatnya terbuka yang tidak mengalir sebaiknya ditutup atau kita minimalisir jangan sampai ada genangan gitu. Oke. Nah, sekarang begini ya, Dok.
ini saya masih banyak sih yang kita temuin terkait misalkan kita punya balita tiba-tiba mengalami apa ya kejang gitu tuh. Terkadang kita sebagai orang tua itu sedikit mungkin bukan sedikit ya panik lah. Iya, betul. Apa yang harus kita lakukan pada saat penanganan pertama? Kira-kira menurut pandangan? Iya, baik. Karena ini saya bicara tentang budaya lagi ya, Oh, iya. budaya karena memang spesialisasi saya adalah spesialis komunitas yang melihat perilaku baik dan perilaku buruk ya. Jadi memang ketika ada bayi dengan kondisi kejang, ini lagi-lagi ini berkaitan dengan perilaku buruk nih budaya ya. Kadang di kita tuh cenderung memberikan kecap, Oke. kasih kecap. Iya, iya, iya. Dikasih apa lagi ya di kita tuh biasanya ya, kalau bayi kejang itu biasanya. Kopi. Kadang dikasih kopi. Ya ada juga yang memang kopi, kasih iya. kopi. Kemudian dikasih sendok mulutnya. Iya, biar ya kan? nggak ngancing kalau kata Iya. bahasa orang tua Nah, dulu. itu merupakan sebetulnya yang perlu diluruskan nih buat teman-teman Maru Iya, Channel ya, iya, iya, iya. yang punya bayi dan balita di rumah nanti tolong Oke, oke. kalau bisa jangan sampai terjadi ya. Iya, iya, iya. Kalau ada kasus kejadian kejang tiba-tiba misalnya anak kita, saudara, tetangga, langkah utamanya adalah memposisikan dia posisi miring. Kanan kiri? Nggak atau Bagusnya ke kiri. Oh, ke kiri. Iya, bagusnya ke kiri. Atau posisi terlentang sempurna pun nggak masalah. nggak jadi masalah. Sebetulnya sih kenapa posisi miring? Karena khawatir nanti ada air liur yang keluar dari mulut nanti masuk ke telinga. Oke. Ya kan? Jadi iya, kenapa iya. harus posisi miring? Oke, oke. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua adalah si bayi yang kejang ini usahakan jangan ditutup sama kain tebal atau selimut tebal. Kan kalau di kita kan kayak gitu, ya kan? Kalau meriang panas, selimutin biar nggak Itu harus dibuka. Harus dikendorkan semua barang-barang atau apa pakaian-pakaian yang ketat di badannya dia itu harus dilonggarkan. Nah, itu salah satu untuk melancarkan sirkulasi udara. Iya, di siklus tubuh. udara juga, peredaran darah juga. Nah, itu ya. Tadi yang pertama baringkan, yang kedua lepaskan pakaian-pakaian yang tebal atau yang ketat ya, di badannya dia, dilonggarkan. Terus yang ketiga itu adalah jangan menggunakan benda-benda yang keras. Contoh kayak sendok. Ketika kejang itu kan pakai sendok nih. Kalau di kita kan kebanyakan pakai sendok. Tujuannya itu sebetulnya agar lidahnya tidak tergigit. Iya, iya, iya. Tapi kan itu jadi masalah kalau nanti misalnya ada gigitnya kencang, bisa jadi giginya nanti goyang atau lepas mungkin bahkan ya. Jadi amannya adalah kita bisa menggunakan bahan-bahan yang kita buat yang kira-kira bisa digigit. Entah kain kan bisa tuh kain ya. Kain kita buat lebih tebal bentuknya kemudian digigitkan. Itu lebih aman. Tapi solusi untuk mengganjal. Iya, mulut itu mengganjal. sebenarnya ya bagus juga ya. Cuman Bagus memang. alatnya aja. yang tidak tepat tidak gitu. tepat ya. Iya, betul. Oke. Jadi sebaiknya lebih yang pakai yang lebih lembut lah gitu ya. Untuk misalkan selain itu untuk pengobatannya tidak ada. Nah, itu yang paling penting adalah kita menyiapkan obat penurun panas ya di rumah. Oke. Banyak obat-obat paracetamol dijual bebas ya di apotik atau di warung-warung juga ada. Yaitu untuk kondisi-kondisi darurat lah. Iya, betul. Jadi biar orang tua itu tidak terlalu Iya. panik, Betul. mending daripada dia panik, maksudnya nggak jelas ke sana ke sini gitu kan. Betul. Lebih baik lakukan tahapan-tahapan yang tadi sudah dijelaskan. Iya, betul, itu tahapannya harus diingat itu ya. Masih ingat tadi Bang Amar tahapannya? Saya ingat. Yang pertama apa? Yang Coba ya. pertama itu niat. Pasti harus niat, betul. Yang pertama adalah tadi miringkan. Iya, dibaringkan ya. Ya, Iya. dimiringkan atau boleh terlentang. Iya, Tapi lebih utamanya lebih baik dimiringkan. iya, betul. Yang kedua tadi itu apa ya? Jangan kasih ganjilan dulu ya. Itu Iya. yang ketiga. Enggak, itu yang ketiga. Yang kedua yang tadi ketiga. pakaian tebal. Oh, ya. pakaian tebal dilonggarkan Iya, agar dilonggarkan. siklus peredaran darahnya lebih baik lah gitu Iya, ya. betul. Ada proses penguapan juga lebih baik. Oke, yang ketiga baru Lalu tadi kasih ganjalan di mulutnya Iya. kalau memang khawatir untuk kegigit kegigit lidah. lidahnya, iya. Bahasa orang kampung mengancing nih. Iya, betul. Nanti. Kita ganjel dengan kain. Yang terakhir tadi siapin obat. Obat. Iya. Siapin obat si TB. Siapin obat ya. Biar nggak anget ya badannya tuh. Waduh, iya iya. Luar biasa dok. Mungkin dokter bisa diminum dulu. Oke, baik. Terima kasih. Boleh minum nih ya? Boleh diminum Iya, lo oke. panjang lebar lo ngejelasin Iya, lo. betul, Ilmu ya. nih daging nih, Be. Buat yang punya anak ya kan. Aduh. Iya iya. Berarti tahapan itu sudah kita lakukan. Ada nggak tips misalkan kalau anak panas di malam hari? Iya, kebetulan memang biasanya kan kalau di kampung kita tuh kaprahnya mungkin nggak semua orang ya tidak menyiapkan obat penurun Iya, panas. betul. Iya. Apa yang harus dilakukan? Nah, ini pertanyaan bagus nih Bang Amar ya. Jadi ketika ada anak kondisinya demam, kita tidak punya persiapan apapun, Benar.
parastamol pun kita belum beli, misalnya terjadi di malam hari, misalnya di tengah malam, di jam 12 malam, apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua atau mungkin saudara yang tahu ada ponakan yang sakit ya. Yang utama adalah kita menyiapkan kompres. Kompres. Air hangat atau dingin? Nah ini juga harus saya luruskan di Mabu Channel ya. Banyak hal-hal yang menurut saya itu salah yang dilakukan oleh masyarakat. Jadi ketika anak itu demam, Bang Amar sendiri coba dikompresnya pakai air apa? Panas apa dingin? Kalau anaknya demam? Hangat. Suhunya tinggi, misalnya 39 atau 40. Hangat, air hangat. Alasannya apa? Ya, udah ikut-ikutan aja. Ikut-ikutan aja sih. Iya. Terus air hangat juga lebih gampang diakses gitu. Kadang batu es juga kadang susah juga. Iya, jadi kalau lagi intinya mengikutilah kebiasaan Mengikutin ya. aja, iya. Nah, ini kan kebiasaan baik tuh, ya kan? Oke. Mengompres menggunakan air hangat tuh kebiasaan baik. Itu ranah saya juga sebagai spesialis komunitas ya. Jadi memang betul ya ketika anak itu suhunya tinggi, misalnya di 38, 39 atau bahkan 40 derajat, itu suhu tubuh itu kan luar dalamnya sedang membara ya, sedang panas. Nah di otak kita itu ada yang namanya termoregulator namanya. Termoregulator. Iya di otak nih. Nah termoregulator itu fungsinya pengaturan suhu. Jadi kalau dia panas, nanti sama si termoregulator itu diturunkan. Caranya seperti apa? Dengan mengkompres air hangat. Ya, contoh nih misalkan suhu saya tinggi, kemudian saya kompres pakai air hangat. Nanti ini si termoregulator itu akan mendeteksi bahwa tubuh si anak tersebut dari dalam maupun dari luar panas berdingin. Kompres pakai air hangat. Panas kan? Panas, iya. Nah, nanti si termoregulator yang ada di otak kita itu akan bekerja ekstra untuk menurunkan suhu tubuh. Paham nggak maksudnya? Paham. Iya. Terus bagaimana jika yang menggunakan, ada juga kan yang menyarankan pakai air dingin. Nah, sekarang kita teori yang kedua pakai air dingin. Termoregulator kan tadi pengaturan suhu. Dia seperti manusia lah kerjanya gitu kan. Kalau dia akan berhenti bekerja apabila ada stimulus yang menganggap bahwa udah baik-baik saja. Dikompres pakai air dingin, misalnya di kepalanya ya. Nanti si termoregulator itu akan mengira bahwa suhu luar si anak ini udah bagus. Apa yang dilakukan sama si termoregulator? Kira-kira menurut Bang Amar? Karena udah bagus nih, dia menganggap bahwa suhu luar tubuh anak itu sudah bagus. Berhenti bekerja. Benar nggak sih? Iya betul. Ketika berhenti bekerja apa yang terjadi? Turun nggak tuh suhu tubuhnya? Tidak nggak akan turun. Karena dia beranggapan udah normal. Iya. Gitu nggak sih? Iya betul. Pinter juga Bang Amar ya ternyata ya masuk yang saya masuk ya? Iya. Iya. Dokter apa? Jadi seperti itu konsepnya. Jadi tolong nih buat teman-teman di Maru Channel yang menyaksikan, tolong sekali lagi ketika anak demam itu bukan dikompres menggunakan batu es atau es batu ya. Nanti itu akan malah semakin tinggi suhunya. Karena si termoregulator itu akan mengira bahwa baik-baik saja gitu ya kan. Iya. Nah, si termoregulator itu ada beberapa titik Bang Amar. Itu saya nggak tahu. Jadi yang tadi pengaturan suhu tubuh itu ada beberapa titik yang dia bisa mendeteksi. Jadi, ibaratnya apa ya? Antenanya lah ya, antena suhu panas. Satu biasanya di kelenjar getah bening di ketiak. Makanya kenapa anak itu dikompres di ketiak? Karena ada kelenjar getah bening. Kelenjar getah bening inilah yang langsung merespon ke tadi termoregulator. Kemudian di selangkangan, itu juga ada kelenjar getah bening. Jadi kalau ngompres itu jangan asal ngompres, jangan di perut. Nggak ada kelenjar getah beningnya, percuma, nggak akan membantu menurunkan suhu tubuh. Jadi kelenjar getah bening ini ketika dikompres dia akan mengirimkan sinyal. Memberikan sinyal kepada regulator. Iya, termoregulator. Iya. Baru termoregulator itu bekerja untuk menurunkan suhu tubuh. Nah tadi di ketiak, di selangkangan. Titik-titik di ketiak, iya. Di selangkangan. Iya, di kepala juga ada. Di jidat. Kalau di jidat kan sebetulnya nggak ada kelenjar getah bening. Tapi memang pusat termoregulator itu ada di otak. Berharapan lebih dekat. Iya, lebih dekat. Responnya lebih cepat. Iya. Makanya kenapa harus di kepala? Kenapa nggak di punggung gitu kan? Kenapa kok semua orang dikompresnya demam tuh di kepala? Karena tadi termoregulator itu ada di otak, jadi lebih dekat gitu posisinya. Tepuk tangan dulu kan? Ya. Tips yang luar biasa nih buat teman-teman dok. Jadi buat teman-teman tadi sudah dijelasin oleh dokter Heri nih terkait ketika anak panas dan kita tidak ada persiapan di rumah terkait obat penurun panas, minimal tahapan yang kita lakukan adalah mengompres anak dengan menggunakan air hangat. Iya. Terus kapan kalau pakai air dingin Bang Amar kira-kira? Kalau pakai air dingin buat teman-teman Maru Channel itu bisa digunakan ketika kita terkena benturan. Ya, kecelakaan ya, luka lebam. Ya, luka lebam. Tujuannya apa? Dia menghentikan perdarahan. Jadi kalau dikompres air hangat malah kebalikan, malah semakin perdarahan nanti.
gitu ya. Jadi Jangan ini sampai keliru ya. iya, jangan sampai keliru. Misalkan nih kita kepentok nih misalnya siku kita Iya. ya dengan pentok yang sangat besar keras ya. Itu kompresnya pakai air dingin bukan Agar pakai air berhenti hangat. peredaran. Iya, agar berhenti perdarahannya gitu. Oke. Oke, Dok. Mungkin tadi kita sudah membahas terkait kesehatan di bidang. Nah, agak sedikit populer di kalangan masyarakat kita. Tahu nggak dokter? Pasti tahu sih sebenarnya Apa tuh, terkait kira-kira? obat yang sering beredar, tramadol atau iya. semacam Eksimer gitu ya. eksimer, ya. Prajolam dan Iya, sebagainya. secara fungsi itu obat apa sih, Dok? Sebetulnya kalau kita bicara obat-obat yang ada di masyarakat yang sekarang mudah diakses ya sama kalangan remaja terutama nih penikmatnya ya. Sebetulnya itu obat-obat yang bukan seharusnya dikonsumsi gitu ya kan. Oke. Itu harusnya sebetulnya harus ada resep dokter dan harus sesuai dengan fungsinya. Kayak contoh tramadol. Tramadol itu sebetulnya obat anti nyeri. Oke. Obat anti nyeri. Misalnya Bang Amar nih minum paracetamol nggak mempan. Ya misalnya habis jatuh lah, amit-amit ya, jangan sampai ya. Misalnya habis jatuh minum paracetamol nggak mempan. Minum misalnya asam mefenamat juga nggak mempan. Nah kita harus cari yang lebih tinggi, itu pakai tramadol. Nah sebetulnya. Tapi di tramadol ini memang dia memiliki efek samping adiktif dan fly. Ada, kalau seseorang terlalu sering mengkonsumsi ada efeknya? Nah, kalau tramadol diminumnya hanya satu, sebetulnya tidak ada efek apapun. Efeknya efek baik malah ya. Jadi kayak misalnya pegel-pegel hilang, ya rasa nyeri itu hilang. Tapi kebanyakan kan masyarakat mengkonsumsi bukan cuma satu. Menyalahgunakan. Iya, disalahgunakannya bisa 5, 6, 7. Dan Nah, karena memang kalau dikonsumsi dalam jumlah besar itu efek fly-nya itu lebih kerasa memang, gitu. Jadi kalau pasien-pasien pasca operasi sesar itu dikasihnya tramadol juga biasanya ya. Tapi sama masyarakat lagi-lagi disalahgunakan. Ya mungkin dokter mau menyampaikan untuk ya, masyarakat. mungkin buat para remaja nih ya, buat para pengkonsumsi tramadol ya, mulai sekarang coba diberhentikan ya konsumsi itu. Kenapa? Karena itu kan obat anti nyeri golongan tinggi. Kita nggak tahu, kita kecelakaan, dikasih obat nggak mempan nanti, obat nyeri yang lain. Itu sebetulnya yang kita tidak harapkan. Karena tubuhnya sudah sering menerima dosis yang begitu tinggi. Iya, betul. Makanya ada beberapa orang yang ketika di meja operasi itu kadang bisa sampai beberapa kali dikasih obat biusnya karena memang khawatir dia pernah ada riwayat mengkonsumsi obat-obat tertentu gitu, obat-obat yang tadi disebutkan. Itu sebetulnya. Terus efek yang lainnya sebetulnya bukan cuma itu. Yang namanya kecelakaan kan kita sebetulnya nggak pasti ya. Yang paling berbahaya itu kalau kita mengkonsumsi obat dalam jumlah banyak. Kira-kira apa menurut Bang Amar? Organ apa yang cepat rusak? Pertama sudah pasti lambung. Iya, udah pasti. Itu apa lagi? Pikiran, saraf, otak nggak sih? Itu juga termasuk itu efek ya. Iya, efek. Yang merusak itu tadi lambung, ginjal, sama hati, liver, 3 itu. Ya. Serem-serem lagi ya. Iya, itu gimana nanti kalau misalnya terjadi gagal ginjal, cuci darah, ya kan? Itu apa ya? Yang sampai penyesalan itu ada di akhir gitu. Walaupun setiap penyesalan ada di akhir. Iya sih memang. Sehingga kita bisa dapat untuk saat ini setelah menyaksikan video ini bisa berhenti dan belajar lagi hidup yang lebih baik lagi. Iya, betul sekali. Masih ya. banyak kok makanan yang enak. Iya. Bisa menyehatkan badan ya kan? Iya, betul. Tapi memang kita juga tidak memungkiri ya, masyarakat kita itu kan remaja kita pengen coba-coba ya. Coba kalau menurut saya coba-cobanya yang bermanfaat, yang berfaedah ya. Oke, dokter, mungkin sebelum kita closing untuk di segmen ini ada pesan nggak untuk kalangan masyarakat khususnya teman-teman yang menyaksikan video ini, Dok, tentang kesehatan atau yang punya balita, boleh lah. Iya, karena tadi kita konsepnya di awal tentang budaya pepadangan. Benar. Saya menyarankan buat teman-teman Marut Channel ya, kalau yang punya bayi balita yang nggak mau makan, yang berat badannya nggak mau naik, coba diajak untuk makan pepadangan. Ya, dengan budaya makan pepadangan diharapkan nanti adanya peningkatan status gizi melalui nafsu makan yang meningkat. Mungkin itu saja. Yang pastinya komposisinya sesuai ya. Dari gizi, protein, semuanya harus sesuai, kalori juga ya, kalori sesuai juga. Kebutuhan. Oke. Mungkin itu saja, dokter. Terima kasih banyak lo sudah berbagi ilmu terkait kesehatan. Yang mungkin insya Allah bisa kita yang udah punya anak bisa kita lakukan. Kita coba harus lah ya, sebelum orang lain kita dulu ya. Benar sekali. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman Marut Channel yang menyaksikan video ini. Jangan lupa selalu dukung kami dengan cara klik tombol subscribe, like, dan komen. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Dok.